Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Open Camera, di mana aplikasi ini merupakan standar saat ini dalam penginputan laporan apapun ya terkait dengan lokasi lahan. Khusus buat para ibu-ibu petani, bapak-bapak petani yang ke depan mungkin akan membutuhkan aplikasi ini karena memang sekarang kebutuhan seluruh laporan, baik laporan titik koordinat, laporan luas lahan, waktu, semua mungkin akan menggunakan Open Camera ke depannya. Jadi saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi ini. Semoga yang saya jelaskan bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Ya, pertama-tama dalam penggunaan handphone eh, Android atau yang menggunakan operasional sistem Android seperti saya, akan saya pandu yang pertama melalui Play Store. Semua Bapak Ibu ada kan di handphonenya Play Store. Bisa dicek logonya seperti yang di samping YouTube saya ini. Nah, ini namanya Play Store ya. Coba saya klik. Nah, ini namanya Play Store. Monggo nanti diklik. Kita klik. Nah, di Play Store ini Bapak Ibu klik yang namanya Open Camera. Open Camera. Baru klik pencarian. Iya. Nah, di sini kalau saya sudah terinstall ya, Bapak Ibu. Nah, di sini statusnya nanti kalau Bapak Ibu belum install ataupun pasang, tinggal pasang saja. Setelah nanti terinstall, tinggal dibuka dan nanti aplikasinya mohon diizinkan, disandingkan dengan pokoknya nanti yes yes aja, iya iya, izinkan dan lain-lain hingga ketemu nanti aplikasi di home-nya. Oke. Ini kita anggap sudah terinstall ya. Bapak Ibu juga saya anggap sudah terinstall. Oke, kita ke open kameranya. Kita buka ya open kameranya ya. Kita keluar lagi. Kita buka open kamera. Nah, aplikasinya itu seperti ini nanti Bapak Ibu kalau sudah diinstal. Nih, ini bentuknya. Oke. Nah, kalau udah seperti itu, kita coba klik open kamera. Nah, dia akan tersistem ataupun terbuka di home-nya untuk ditampilkan beberapa fitur uh, tampilan displaynya. Tuh ya, ini kan masih polos ya Bapak Ibu. Ini masih tampilannya masih sederhana. Kalau kita jepret pun nanti dia belum keluar titik koordinat dan lain-lain. Nah, yang dibutuhkan memang paling penting adalah titik koordinat. Titik koordinat itu memang akan membuktikan kalau Bapak Ibu berada di lokasi yang sesungguhnya saat memotret itu gitu. Ya Bapak Ibu ya, untuk fungsi kedepannya lagi nanti bisa ditanyakan ke pendamping kelompok masing-masing kalau yang untuk petani ya, yaitu penyuluhnya. Seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk foto lahan kita tidak portrait seperti ini ya. Bapak Ibu, kita biasanya landscape seperti ini. Nah, miring kameranya. Oke. Nah, sekarang kita buka menu setting. Setting tuh yang di pojok kiri atas, yang gambar baut. Kita buka setting. Nah, ini kita lihat dari menu pertama, kita lihat saja ya Bapak Ibu. Face detection ini apa namanya? Untuk wajah, apa namanya itu, pendeteksi wajah nggak usah. Kita biarkan saja. Untuk timer juga biarkan saja. Repeat off juga. Repeat mode reveal no delay. Terus untuk more control kita klik. Nah, ini time beep-nya boleh kalau mau dihidupkan silahkan. Seperti itu ya. Audio control option saya rasa ini tidak dibutuhkan dulu saat ini.
Nah, seperti itu ya. Ini show kamera when lock. Ini tunjukkan kamera ketika terkunci ya. Ini kebutuhan Bapak Ibu aja. Settingan pribadi kalau pengen ada akses yang mau secara personal lebih suka begini begitu ya monggo. Kalau ini kan belum menunjukkan sifat kerja aslinya, yaitu menunjukkan lokasi ya Bapak Ibu ya. Oke, ini kita back lagi. Kita lihat sekarang bisa langsung ke kamera preview. Nah, ini juga kalau kalau ghost image ini kan kayak apa namanya, brightnya, kecerahan dan lain-lain itu nanti size dan lain-lain itu bisa Ibu mainkan sendirilah, improve sendiri gitu, gimana sukanya ya. Seperti itu. Ini show zoom bagaimana. Ini kalau saya seperti ini settingannya gitu. Saya back lagi. Ini juga on screen GUI-nya. Tergantung Bapak Ibu mau bagaimana. Mau ditunjukkan ikonnya segala macam ya. Saya akan menjelaskan standarnya aja Bapak Ibu. Nanti bagaimana kebutuhan-kebutuhan selanjutnya nanti mungkin akan dijelaskan oleh eh, kebutuhan yang menginginkan foto ini gitu. Misalkan suatu lembaga menginginkan open kamera yang menunjukkan begini-begini, nanti di setting, monggo di setting ininya, silakan setting ininya, nanti tinggal disesuaikan saja gitu. Kalau yang standar yang saya akan jelaskan seperti ini. Kita back. Nah, ini kita buka foto setting. Foto setting kita klik. Nah, ini kamera resolusi yang atas, tergantung Bapak Ibu pengen yang ukuran mana. Makin besar sih ya makin bagus kan. Nah, tergantung kemampuan dan daya kualitas kamera di handphone masing-masing, apakah memumpuni apa tidak. Saya pilihnya 4160 kali 3120, 4:3, 13 MP, hampir 13 MP. Kualitas, image kualitas saya bikin 90%. Image format saya bikin JPEG karena biasanya memang diminta JPEG. PNG juga bisa, tapi kebanyakan JPEG ya Bapak Ibu. Terus yang ini biarkan saja HDR. HDR contrast enhancement saya bikin smart. Export brightening stop saya bikin 2. Selanjutnya panorama atau crop saya tidak ada. Ini saya bikin on, tapi ini saya bikin apa namanya, tidak terlalu mengerti penggunaannya bagaimana. Sampai saat ini saya masih mencari tahu bagaimana menentukan panoramanya. Nah, nanti kita langsung saja ke stem foto. Nah, stem foto ini diklik stem foto ya Bu. Nah, Bapak diklik aja karena memang kalau ini menunjukkan apakah nanti foto itu mengeluarkan keterangan apa tidak, seperti itu. Nah, untuk data formatnya diklik. Ini tahun, bulan, hari, di bawah hari, bulan, tahun. Bulan, hari, tahun. Nah, ini kan ini tidak. Ini tergantung kita bagaimana. Tapi biasanya kan kalau di kita di Indonesia ya, saya sendiri menggunakan hari, bulan, tahun untuk menjelaskan tanggal. Saya klik yang ini. Bapak Ibu silakan mau pilih yang mana nanti ya. Terus waktu saya bikin 24 jam karena kita biasanya di WIB ini mainnya di 24 jam. Selanjutnya GPS stem format ini bisa diklik ini ya Bapak Ibu, degrees, minute, second. Artinya derajat, menit, dan detik. Itu nanti ditampilkan. Oke, diklik ini ya. Nah, untuk alamat, klik display address if possible in addition to GPS code. Nah, ini akan menampilkan alamat jika memungkinkan. Nah, akan ditambahkan di koordinat GPS-nya seperti itu. Nah, diklik ini ya Bu ya, Bapak ya. Distance unit meter. Kita biasanya menggunakan meter, jarang menggunakan kaki. Kaki biasanya kan ketinggian, biasanya kalau dari Amerika kan 1000 kaki, 2000 kaki. Kita jarang ya, kita tidak familiar seperti itu. Nah, untuk custom text, nah ini Bapak Ibu klik. Ini yang menunjukkan keterangan. Nih, Bapak Ibu bisa kasih keterangan. Contoh misalkan kalau Bapak Ibu punya lahan kelompok Batam Berjaya, contoh lokasi
Batam Berjaya. Seperti ini Bapak Ibu. Setelah klik selesai, nah ini akan terdeteksi seperti ini. Nah, bisa juga tambah lagi keterangannya dalam kurung atau bagaimana. Kebun ubi kayu, tutup kurung, selesai. Nah, nanti ini tinggal improvisasi saja. Cocoknya, enaknya, bagaimana formatnya, seperti itu ya. Tinggal klik OK. Nah, font size ini ukuran tulisannya mau gede, besar, kecil, terserah Bapak Ibu. Saya menggunakan 9 karena saya kadang-kadang suka panjang keterangannya karena kan lokasi ini. Kalau tulisannya gede, ketutup semua, kadang kepotong. Tapi kalau tulisannya kecil bisa muat. Seperti itu. Saya biasa 9. Nanti tinggal kita lihat bagaimana ukuran 9 itu. Bapak Ibu bisa ganti sendiri ke ukuran yang Bapak Ibu sukai, oke? Font color ini warna bebas aja, mau warna apa yang penting bisa terlihat ya. Seperti itu. Text style. Nah, ini style ini shadow, dia agak gelap ya Bapak Ibu. Ini ada plain text, ada text with shaded background, bebas aja. Tapi saya biasanya shadow text seperti ini. Oke, kita back lagi, kita kembali ke menu sebelumnya, kita klik back. Nah, tadi kita sudah di foto setting, selesai. Sekarang di video setting. Nah, video setting ini saya jarang ya Bapak Ibu menggunakan ini. Saya juga masih mempelajari, nanti kita sama-sama belajar. Tapi saat ini video setting kita skip dulu. Kita belum menggunakan ini karena kita masih menggunakan yang foto untuk diberikan keterangan koordinatnya. Kita back lagi. Lokasi setting. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Pertama, lokasi setting ini kita harus menghidupkan seluruh fiturnya ya Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, hidupkan saja. Kalau saya seperti itu ya. Dan yang paling utama Bapak Ibu ke menu di awal. Bapak Ibu menu ke awal seperti ini. Tarik aja yang handphonenya bagian atas. Kalau yang bagian atas, ada yang bagian bawah, ada yang dari samping. Hingga ada menu di awal. Bapak Ibu jangan lupa hidupkan GPS. Ini GPS-nya. Ini. Ini harus hidup Bapak Ibu, GPS. Ya. Nah, ini dia tandanya. Nah, ini GPS, ada tulisannya GPS harus hidup. Ini kalau kita matikan seperti ini. Kita hidupkan. Iya, hidup dan akan langsung otomatis nanti di aplikasi akan merekam sesuai dengan lokasi dengan aktifnya GPS tadi. Ini diklik semua aja ya Bapak Ibu. Nih. Klik semuanya. Kita back kembali. Nah, kita coba buka pressing setting. Nah, di sini nggak ada masalah. Back lagi. Nah, yang lain-lain di sini sudah tidak terlalu berpengaruh. Kita belum tahu fungsinya. Ini hanya panduan online help about privacy policy, hanya panduan ya Bapak Ibu. Setting manager juga tidak kita gunakan. Nah, kita coba pengaplikasiannya bagaimana, apakah berhasil apa tidak. Oke, kita langsung saja. Oke, setelah semua settingannya sudah kita lengkapin, kita kembali ke menu awal yang ada. Nah, yang ada seperti ini. Ya, kita coba mainkan satu ya Bapak Ibu ya. Kita coba jepret tembok ini ataupun di sini yang ada komputernya biar ada perbandingan warna. Oke, kita coba foto ya satu. Saya akan klik nggak kamera ini. Saya klik. Nah, hasilnya ada di pojok kanan atas. Pojok kanan atas. Kita buka ya. Nah, ini dia. Nah, di sini kan terlihat Bapak Ibu keterangan lokasi Batam Berjaya, Kebun Ubi Kayu, Tanjung Buntung, nomor 19, Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29426, Indonesia. Nah, di bawahnya itulah Bapak Ibu ada koordinat yang menjelaskan lokasi itu teraktual atau
Tidak ya Bapak Ibu, karena ini nggak bisa dibohongin. Ini memang real di lokasi tersebut seperti itu. Karena memang itu yang dibutuhkan untuk penginputan setiap laporan ke depannya. Akan banyak instansi yang akan membutuhkan ini. Jadi semoga kelompok tani ataupun seluruh yang membutuhkan panduan open camera yang saya bimbing ini bisa bermanfaat di kegiatan ataupun kebutuhan apapun ya. Nah, biasanya Bapak Ibu mungkin akan bingung di mana sih lokasinya itu setelah difoto, ya kan? Ini kan nanti kan banyak yang setelah di foto sana, foto sini. Letaknya di mana? Coba kita kembali ke home. Kita kembali ke menu awal ya. Oke, kita kembali awal. Nah, seperti ini. Biasanya dia tersimpan di galeri. Galeri. Ya, ini galeri saya seperti ini gambarnya. Tapi tulisan semua sama kok, galeri. Kita klik ya. Galeri. Iya, seperti ini. Klik aja yang album biar cepet kan. Di album kan dia dibagi-bagi seperti itu. Nah, nanti di album ada album namanya album foto kamera. Nah, album foto kamera ini dibuka. Nah, foto-foto tadi ada di situ. Nah, ini kamera. Ini semua album saya sudah saya simpan. Nah, yang tadi barusan saya foto di sini ada. Nah, ini dia. Lokasi Batam Berjaya, Kebun Ubi Kayu. Yang tadi kan sampel aja Bapak Ibu ya. Seperti itu. Oke. Nah, sekian dari saya. Semoga materi ini bermanfaat. Semoga Bapak Ibu bisa mengirimkan data ini tidak hanya foto, bisa menggunakan foto digital open camera ini agar memudahkan instansi-instansi yang membutuhkan untuk dalam penginputan laporannya. Ini juga akan menunjukkan bahwa contoh misalkan petani-petani yang ada di Batam itu sudah ada kemajuan dengan menggunakan open camera ini. Jadi kita juga sangat terbantu dengan aplikasi seperti ini. Model aplikasi seperti ini sebenarnya banyak Bapak Ibu ya. Tidak hanya open camera, ada juga aplikasi-aplikasi lain yang bisa menyimpan titik koordinat. Namun ya kita pada umumnya beberapa instansi memaklumin ataupun menyarankan menggunakan open camera. Kalaupun ada aplikasi lain nanti saya akan bantu dan pandu dengan aplikasi yang lain. Kami dari tim penyuluh Kota Batam mengucapkan terima kasih. Jika ada Bapak Ibu pertanyaan seputar penggunaan aplikasi ini bisa komen di channel ini. Ya Bapak Ibu, terima kasih. Selamat pagi, sukses selalu, selamat berkebun.